tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kau ucapkan selamat datang kepada peserta kunjungan belajar bersama di museum dari SD Negeri 4 Tanah Pasir. Oke, itu namanya Kak Yudi. Siapa? Kak Yudi. Oke, say hello to Kak Yudi. Hai Kak Yudi. Oke, nah di dalam nanti ada yang namanya Bang Jimmy. Nah, itu say hello to Bang Jimmy. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan. Ya, taman apa? Taman para Sultan. Sering dengar nggak kata Sultan? Sering. Kira-kira apa itu Sultan? Raja itu seorang pemimpin. Kalau sekarang di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden. siapa presiden kita? Jokowi. Bapak Jokowi. Nah, dulu di Samudra Pasai ini juga dipimpin oleh seorang presiden. Tapi kita sebutnya bukan presiden, kita sebutnya itu sultan. Ya, sultan itu panggilan raja untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, Putri. kalau putra pasangannya putri. Kalau raja pasangannya ratu. Kalau sultan? Kalau sultan pasangannya siapa? Sultanah. Ya, sultan dan Kalau malik pasangannya malikah. Ya, apa namanya? Malika. Ingat, sultan dan sultanah, malik dan malika. Oke. Kita lihat yang pertama di situ ada Sultan Al-Malik As-Salih. Siapa? Sultan Al-Malik As-Salih. Replika nisan. Ada yang tahu nggak apa itu replika? Replika itu artinya ciplakan, contohan. Ya, di tengah ini ada replika nisan marmer dari Sadrul Akabir. Siapa? Sadrul. Sedangkan di sebelah kiri ini namanya Siti Rahiman. Siapa? Siti Rahiman. Sadrul Akabir dan Siti Rahiman ini merupakan sepasang suami istri yang berasal dari Baghdad. Di mana itu Baghdad? Di Irak. Di mana? Irak. Nah, kenapa makamnya ada di Samudra Pasai? Ketika bangsa Mongol, bangsa apa? Ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad pada masa itu, sepasang suami istri ini memilih untuk pindah ke Samudra Pasai. Ya, kalau misalnya di SD 4 Tanah Pasir dijajah lagi sama orang Belanda, kalian pindah apa enggak? Pindah. Ada yang enggak mau dijajah di situ? Pindah. Perhiasan. Ruangan apa? Perhiasan. Oke, perhatikan. Yang paling depan itu perhiasan yang digunakan pada abad ke-13 sampai 15. Abad berapa? Abad 13 sampai 14. Pada abad tersebut, orang-orang terdahulu masih menggunakan bebatuan yang digunakan sebagai perhiasan. Salah satunya itu adalah gelang cetiar. Gelang apa namanya? Cetiar itu sebuah nama tempat pembuatan gelang ini. Ya, di mana Kak Cetiar? Cetiar itu sebuah wilayah yang ada di India. Di mana itu Cetiar? Di India ya. Jadi cetiar itu diambil dari tempat pembuatan gelang tersebut. Dari gelang ini dapat menyimpulkan bahwasanya Samudra Pasai sejak dulu telah memiliki hubungan yang cukup baik dengan penghasil rempah terbanyak di dunia, kota India. Ya. Sedangkan kiri dan kanan ini perhiasan yang digunakan pada abad 16. Abad berapa? 16. Pada abad 16 ini orang-orang sudah memakai emas. Salah satunya itu ada Talotaku Bingmeh. Ada yang tahu nggak kenapa dinamakan Talotaku Bingmeh? Saya lihat dia.
Karena bentuknya itu seperti kepiting. Ada juga di dalam talotaku limong susun. Kira-kira kenapa dinamakan talotaku limong susun? Karena susunan talinya itu ada 5. Ya. Oke, sekarang boleh masuk ke dalam. Ruangan bibliografi. Ruangan apa? Apa itu ruangan bibliografi? Bibliografi ini adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan naskah-naskah kuno. Menyimpan apa? Atau naskah-naskah kuno itu sering kita sebut sebagai manuskrip. Apa namanya? Manuskrip. Baik, dalam ruangan ini kita akan fokus membahas 5 penjelajah yang pernah datang ke Samudra Pasai. Ada yang tahu nggak apa itu penjelajah? Tahu? Apa itu penjelajah? Penjelajah adalah orang-orang yang mengelilingi dunia dan melakukan observasi atau penelitian. Terdapat 5 penjelajah yang pernah datang ke Samudra Pasai. Yang pertama Marco Polo. Siapa yang pertama? Marco Polo. Siapa yang pertama? Marco Polo. Oke, ada Marco Polo. Marco Polo ini seorang penjelajah yang berasal dari Venesia. Dari mana? Venesia. Di mana itu Venesia? Di Italia. Ya. Nah, dalam catatannya yang bernama Travel of Marco Polo menyebut wilayah Pasai ini dengan nama Samara Basma. Samara untuk samudra dan Basma untuk Pasai, ya. Marco Polo menyebut Pasai ini dengan sebutan apa tadi? Samara Basma. Oke, kita lanjut ke manuskrip. Adik-adik boleh ikut kakak ke depan aja, kita jalannya. Udah? Stop sampai sini. Hei, apa dia sana sendiri? Oh kan? Oh ya, oke. Nah, jadi yang ada di depan adik-adik ini disebut dengan manuskrip. Jadi manuskrip itu adalah kitab kuno yang usianya lebih dari 50 tahun. Jadi adik-adik kalau ada simpan kitab-kitab yang umurnya lebih dari 50 tahun itu sudah termasuk dalam kategori manuskrip. Kumpulan doa yang berisikan doa-doa. Ada kitab Siratul Mustaqim. Nah, kitab Siratul Mustaqim ini adalah kitab karangan Syekh Ar-Ramli yang bermazhabkan Imam Syafi'i. Jadi perlu adik-adik ketahui, dari masa Samudra Pasai dulu, dari abad 13 Masehi, kita sudah menganut aliran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga ada Hikayat Nembut Muhammad yang berisikan tentang kisah-kisah kenabian. Dan yang terakhir ada kamus bahasa Aceh bahasa Belanda. Kira-kira kenapa nih ada kamus bahasa Aceh bahasa Belanda? Karena dulu kita dijajah sama Belanda. Makanya ada kamus itu supaya kita bisa mempelajari bahasa Belanda. Oke, kita lanjut ke alat musik tradisional. Ada rapai pase. Nah, rapai pase ini adalah alat musik yang mana cara memainkannya itu dengan cara digantung. Nama gantungannya itu seng. Dan perlu diingat, rapai pase ini adalah salah satunya alat musik yang sudah mendapatkan sertifikat warisan budaya nasional. Jadi nanti kalau ada pertanyaan rapai yang sudah mendapatkan sertifikat warisan budaya, jawabannya rapai pase. Kemudian kalau kita berbalik ke sini, ini ada keramik dari Cina. Tadi Kak Laras jelasin nggak penjelajah yang berasal dari Cina? Siapa namanya? Laksamana Cheng. Tempat untuk minum teh ataupun untuk minum ramuan obat. Sedangkan mangkok untuk makan makanan yang berkuah. Kemudian ada juga cerahi. Cerahi ini fungsinya sama seperti ceret. Ada peluman.
Nah, peluman ini adalah tempat sebagai wadah air bunga yang digunakan pada adat perkawinan. Kemudian ada juga pinggan tapak gajah. Nah, pinggan tapak gajah ini merupakan tempat taruh buah-buahan. Oke, kita lanjut ke pelaminan Aceh. Jadi kan adik-adik lihat nggak sih bentuk pelaminan Aceh itu rata-rata atapnya itu segitiga ya. Nah, kira-kira kenapa nih segitiga? Karena diambil dari filosofi Rumuh Aceh. Kemudian ada nih warna merah, hijau, kuning. Ini juga warna khas dari Aceh Utara. Nah, kalau pakaian yang digunakan oleh Dara Baru itu disebut dengan baju krung, dilengkapi dengan songket dan juga perhiasan seperti talo taku, geleng aki, geleng jaro dan juga sunting Aceh. Sedangkan pakaian dikenakan oleh Linto Baru disebut dengan baju cekak musang. Dan kopiahnya itu kopiah gemetuk. Ada beberapa lagi nih alat-alat tradisional yang dipakai pada adat perkawinan. Nah, salah satunya dalung. Ini terbuat dari kuningan. Daun tebu, ada pedeng onjok. Kenapa disebut dengan onjok? Karena bilahnya mirip dengan daun nira ataupun onjok. Kemudian ada juga pedeng bari. Nah, bari ini dalam bahasa Arab artinya unggul. Jadi pedeng ini pedeng yang lebih unggul di antara pedeng-pedeng lainnya. Kemudian ada pedeng meapit. Kenapa disebut dengan pedeng meapit? Karena gagangnya terapit. Rincung. Yang pertama sekali ada rincung culoo. Nah, kenapa disebut dengan rincung culoo? Itu karena memang disematkan di sanggul orang perempuan. Nah, jadi biasanya rincung culoo ini digunakan oleh Cut Mutia sebagai untuk alat perlindungan diri. Kemudian ada rincung basmalah. Nah, rincung basmalah itu adalah rincung yang terdapat aksara Arab. Yang terakhir ada rincung pudoy. Rincung pudoy ini, pudoy itu dalam bahasa Aceh artinya puntung. Makanya coba lihat gagangnya, puntung kan? Belum siap kan? Nah, makanya diberi nama dengan rincung pudoy. Di sini juga ada sundau. Buat apa sundau? Untuk membelah. Kalau ini rampago. Untuk apa rampago? Untuk membelah namanya Oke. Nah, kalau ini adalah dapur tradisional. Yang pertama di sini ada salang. Jadi gantungannya ini namanya salang. Yang alasnya ini namanya rengkan. Nanti kalau ada pertanyaan, apakah nama dari alas belangong? Jawabannya adalah rengkan. Ini belangong. Kemudian di sini ada kanot. Nah, kalau ini namanya lungke. Ini namanya sangku. Sangku itu adalah alat untuk mengukus. Bisa juga untuk mengukus nasi. Nah, kemudian di sini ada penerah. Buat apa penerah? Untuk menghasilkan minyak kelapa yang ampasnya menjadi plik. Nah, kemudian di sana ada Rumuh Aceh. Nah, tahu ya, udah tahu semua ya bentuk dari Rumuh Aceh ya. Nah, biasanya di Rumuh Aceh itu terdiri dari beberapa inskripsi. Yang pertama ada balai. Nah, balai ini untuk apa? Balai ini biasa digunakan sebagai tempat untuk beristirahat. Bisa juga untuk tempat sholat berjamaah. Bisa juga sebagai tempat untuk mengaji. Bisa juga sebagai tempat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena orang Aceh itu dulu kalau pergi ke Rumuh Aceh itu ditanya dulu nih maksud dan tujuannya ke sini ngapain. Kalau maksud dan tujuannya itu untuk silaturahmi, diperbolehkan naik ke Rumuh Aceh. Tapi kalau maksud dan tujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau terjadi perdebatan, maka dipersilakan ke atas balai. Karena Rumuh Aceh ini dianggap rumuh yang mulia, jadi tidak boleh ada terjadi perdebatan ataupun selisih paham di dalamnya. Kemudian ada juga krung. Krung ini adalah untuk menyimpan padi. Biasanya orang Aceh itu dulu panennya setahun dua kali. Jadi mereka menyimpan stok beras mereka 6 bulan itu di dalam krung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin.
Dah boleh kembali sayang. Nah, sekarang kotak kuenya udah boleh dibuka. Sambil kita makan kue, kita nonton video profil Museum Islam Samudra Pasar. Di diskusinya kecil-kecil aja suaranya, jangan sampai lawannya tahu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Diangkat semuanya. Angkat semuanya, angkat. Pengukus nasi. Kamu diskusinya pelan-pelan aja. Ingat ya, pas atas bilang 5 semuanya angkat. Kita kita kasih nilai. Belum. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, diangkat semuanya.